Yuk, belajar tentang bunga. Eits, tapi bukan bunga yang ini. Rasanya kita sudah sering mendengar kata bunga. Tidak hanya berarti tanaman atau tumbuhan, di Indonesia istilah bunga juga digunakan untuk menyatakan imbalan pada penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita akan menanam modal pada suatu bank. Kemudian, bank akan mengelola uang kita. Pada saat jangka waktu berakhir, bank tersebut akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini yang disebut dengan bunga. Bunga terdiri dari dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari besarnya modal pokok, tetapi juga pada akumulasi periode sebelumnya. Tahu nggak kalau pemerintah kita punya produk investasi? Namanya sukuk. Sukuk itu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan aset. Nantinya setelah jatuh tempo, para pemegang sukuk akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama penerbitan sukuk adalah untuk membiayai APBN dan proyek infrastruktur di Indonesia, diantaranya yaitu pembangunan asrama haji, gedung perkuliahan, pembangunan jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Nih, misalnya kita membeli sukuk pada tahun 2020. Jangka waktunya adalah 3 tahun, maka akan jatuh tempo pada tahun 2023 dengan bunga atau imbalan kupon sebesar 6,05% per tahun. Mari kita berandai-andai. Misalnya kita memiliki uang sebesar 20 juta rupiah dan akan digunakan untuk membeli sukuk tersebut. Bagaimana jika sukuk tersebut menggunakan bunga majemuk? Untuk menghitung besarnya modal pada periode tertentu, kita bisa menggunakan rumus ini, di mana MN itu sebagai modal akhir tahun ke N, dan M0 itu modal awal, I itu sebagai presentase bunga, diubah dulu ya ke dalam desimal, dan N itu sebagai periode. Apakah kalian bisa menghitung berapa uang yang kita dapatkan pada saat jangka waktu berakhir? Oke, pastikan kalian sudah mendapatkan LKPD-nya. Dan mulailah tulis apa saja yang kalian dapatkan dari persoalan tadi. Kemudian gunakan rumus yang sudah diketahui. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang anuitas. Apa sih anuitas itu? Anuitas merupakan penerimaan atau pembayaran yang besarnya selalu tetap dalam periode tertentu. Bahasa mudahnya itu cicilan atau angsuran. Nah, apakah kalian pernah melihat selebaran ini di jalan? Ya, itu merupakan contoh dari anuitas. Misalnya sepeda motor seharga 13 juta. Itu bisa dicicil atau diangsur selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tergantung dengan kesepakatan. Berikut rumus anuitas, di mana A itu sebagai anuitas, M itu besarnya pinjaman, I itu suku bunga, N itu banyaknya anuitas atau periode. Oke, kita masuk ke contoh permasalahan. Misalnya Ibu Linda ingin membeli sebuah mobil seharga 120 juta. Dengan Ibu Linda membayar uang muka sebesar 20 juta. Lalu sisanya akan dicicil dengan sistem anuitas selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Apakah kalian bisa membantu Ibu Linda untuk menghitung berapakah anuitas yang harus dibayar Ibu Linda? Oke, jangan lupa tuliskan apa saja yang kalian dapatkan pada masalah tersebut pada LKPD yang sudah diberikan. Gunakan rumus yang sudah diketahui. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.